Salam Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan bersama saya, Johannes Anjar. Kita akan membicarakan mengenai karakter penghambat keberhasilan dan perkenanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang berhasil tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang hebat, orang sukses, tapi apakah dia berkenan kepada Allah? Perkenanan kepada Tuhan itu berbicara mengenai karakter. Ada banyak orang berhasil tapi tidak punya karakter. Ada banyak orang dipakai Tuhan tapi tidak punya karakter yang baik. Sehingga karunia karisma yang begitu luar biasa tanpa karakter akan membunuh orang itu sendiri, akan menjebak orang itu sendiri. Dan banyak orang berhasil juga tanpa karakter yang baik, tanpa perkenanan Tuhan, itu sangat tidak bagus sekali. Nah, Tuhan itu rindu semua mengalami keberhasilan dan perkenanan kepada Tuhan. Apa yang kita buat berhasil dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang Tuhan mau. Nah, Tuhan menyiapkan kepada kita, ada satu janji firman Tuhan dari pihak Tuhan kepada kita dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, bagian Tuhan menyediakan rancangan masa depan kita sudah pasti. Bagian Tuhan menyediakan hikmat, berkat, mujizat, kekuatan, penyertaan, pengampunan Tuhan, dan anugerah Tuhan. Namun sebenarnya itu belum cukup, sebab salah satu kunci yang menentukan adalah jika kita memiliki karakter yang baik, Bapak Ibu. Karakter ini sangat penting sekali. Nah, banyak orang menyepelekan, yang penting saya berhasil, saya pengikut saya banyak, yang penting saya dipakai Tuhan, yang penting saya diberkati Tuhan, finansial saya dan sebagainya. Nah, banyak orang seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenai karakter yang tidak baik, penghambat kita, perkenanan kita kepada Tuhan itu apa saja sih? Ada dua hal di sini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus dengar dengan baik karena ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah bocor mulut. Nah, mari kita lihat Amsal pasal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19 berkata begini. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu jangan engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Nah, itu dia. Siapa yang mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kalau kita bergaul dengan orang yang rohani, kita jadi rohani. Ingat, pergaulan kita sangat menentukan ke depan kita seperti apa. Kita bergaul dengan orang suka melayani, pasti suka melayani. Kita bergaul dengan orang suka menipu, ya kita suka menipu. Di mana pergaulan kita menentukan langkah ke depan, nasib kita ke depan seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, bocor mulut itu sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai pergaulan kita salah sehingga kita tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, mari kita lihat dalam Amsal 18. Apakah isinya itu? Amsal 18 ayat 17. Mari kita lihat. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Kadang-kala kita terjebak seperti itu, Bapak Ibu. Wah, kita gampang percaya dengan orang karena ya penampilan, karena dilihat dari luar itu sepertinya orang itu enggak bakal jahat lah. Tetapi pada hakikatnya penampilan bisa menipu seseorang. Nah, yang kedua, karakter kedua Pak, itu namanya keras hati. Keras hati. Ini banyak orang tiap hari dengar firman tapi hatinya masih keras. Tiap hari mendengar firman tapi kok hatinya tidak pernah lembut. Kenapa seperti itu? Karena mendengar firman hanya diterima di otaknya, tidak pernah dimasukkan di dalam hati. Kalau firman dimasukkan ke dalam hati, tentunya tidak seperti itu. Nah, Ibrani pasal 3 ayat 8 berkata begini. Janganlah
ayat 7 saya baca, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Firman Tuhan ini berbicara kepada orang Israel, tapi juga berbicara kepada kita. Kadangkala kita kalau mendengar tuntunan Roh Kudus kita tidak mau, teguran Roh Kudus kita tidak mau. Kadangkala kita keras kepala, keras hati. Dan itu yang membuat inilah berkat Tuhan. Kenapa kok terhambat dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi betapa penting keras hati itu mulai dibuang. Bagaimana caranya? Hanya satu, Pak, kita harus dekat dengan Tuhan. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya mungkin saya tambah lagi ya. Yang ketiga, karakter penghambat keberhasilan kita kepada Tuhan dan perkenan kepada Tuhan itu apa? Cuma kita lihat iri hati, Pak. Nah, iri hati ini hampir semua orang miliki. Iri hati. Karakter yang sangat tidak bagus. Dalam Yakobus pasal ketiga ayat 14. Ayat 14 sampai 16 ya. Saya bacakan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia dan nafsu manusia. Dan dari setan-setan. Jadi iri hati itu bukan dari surga, bukan dari Tuhan. Iri hati itu dari mana? Dari setan-setan, nafsu dunia, nafsu manusia, dan dari dunia. Hikmat dunia itu iri hati. Makanya kalau orang tidak berjalan dalam firman, orang tidak tinggal benar dalam firman, hatinya gampang iri hati. Nah itu dia, Pak. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu, perhatikan, mesti hati-hati. Ciri orang iri hati itu selalu mencari kelemahan orang. Ciri orang iri hati selalu mencari kesalahan orang. Dan orang yang iri hati senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. 3 karakter ini yang menghambat perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita memang orang kelihatan berhasil, tapi apakah karakter-karakter ini masih ada dalam hidup kita? Itu yang menghambat perkenanan kita kepada Allah. Jadi betapa penting Bapak Ibu hari ini, jangan bocor mulut, keras hati dan iri hati. Biarlah firman Tuhan hari ini menegur kita, membuat kita lebih baik lagi. Doa saya Bapak Ibu diberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. God bless you.